Kebijakan tegas Prabowo Subianto kembali memakan banyak korban. Salah satunya ada negara-negara Uni Eropa yang panik karena SDA Indonesia dipastikan gak akan diekspor. Gara-gara hal itu, Uni Eropa langsung tunduk dan ngebat untuk kerjasama dengan pemerintah tanah air. Padahal mereka sempat mencari masalah dengan Prabowo beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Saya mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesuksesan guys. Saya ingin reaksi hubungan Uni Eropa dan Amerika Syarikat. Uni Eropa ini guys sering menghadapi kritik terkait dengan kedekatannya dengan kebijakan Amerika Syarikat. Jadi beberapa pihak menilai Uni Eropa terlalu mengikut arahan Washington dalam kebijakan luar negerinya. Misalnya pada tahun 2022, anggota Parlimen Kroasia, Mislav Kolasovic, menyindir bahwa Uni Eropa seolah menjadi negara bagian ke-51 Amerika Syarikat kerana dianggap terlalu tunduk pada kebijakan Amerika Syarikat. Jadi, kebijakan Prabowo dan respon Uni Eropa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah mengambil berbagai langkah dalam kebijakan luar negerinya yang berfokus pada diplomasi ekonomi dan hubungan internasional yang seimbang. Misalnya, pada Desember 2024, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Anindya Bakri, menyampaikan kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo kepada Duta Besar negara-negara Uni Eropa dan Amerika Syarikat. Jadi, hal ini menunjukkan juga upaya Indonesia untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai negara. Selain daripada itu guys, Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan pangan dan energi serta menyerukan gencatan senjata di Gaza dan Ukraina demi stabilitas regional dan perdamaian dunia. Ini yang ingin saya reaksi pada hari ini, yaitu asing heboh, Uni Eropa tunduk dengan kebijakan Prabowo demi selamat dari malapetaka Amerika Syarikat. Apa di sebalik video ini? Yuk kita semak sama-sama guys. Kebijakan baru sumber daya alam di era Prabowo. Prabowo Subianto selalu membuat kejutan hebat dengan berbagai kebijakan barunya. Kali ini RI1 membuat langkah politik cerdas di sektor sumber daya alam. Pak Prabowo bakal perlahan menyetop banyak ekspor yang merugikan industri perdagangan dalam negeri. Antara lain ekspor minyak mentah dengan jumlah yang gila-gilaan. Bayangkan saja Indonesia mengekspor 28 biru barel per tahun. 28.000. Namun kini Pak Prabowo berani memotong 12 juta barel demi meningkatkan produksi BBM di tanah air. Selain itu, Presiden kesayangan rakyat Indonesia juga mengambil kebijakan berani lainnya. Pak Prabowo bakal menyimpan devisa hasil ekspor dalam setahun ke depan. RI1 pun sangat optimis kalau keputusannya ini bisa mendatangkan banyak keuntungan. Pasalnya, nominal devisa hasil ekspor bakal bertambah. Nggak tanggung-tanggung, kas negara diperkirakan akan ketambahan sekitar 100 miliar. Bukan dalam satuan rupiah, melainkan mata uang dolar. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat. Ucap Pak Prabowo tanpa ragu. Rakyat Indonesia pun langsung gembira mendengar kabar besar ini. Di lain sisi, kebijakan tegas ini justru membuat negara-negara lain ketar-ketir. Pasalnya masih banyak yang ngebat ingin menguasai industri dagang tanah air. Mulai dari Singapura, Jepang, dan 2 negara superpower yakni China serta Amerika Serikat. Namun di samping itu, negara-negara ini jadi panik karena kebijakan Pak Prabowo. Pasalnya, sejumlah negara besar tersebut juga membutuhkan sumber daya dari Indonesia. Guys, sebentar. Sebelum kita terus ke video ini, sebenarnya kebijakan Prabowo ini adalah lebih baik beliau memberi oil ataupun sumber-sumber tenaga yang ada di Indonesia yang punya bahan-bahan mentahnya itu untuk
kegunaan rakyatnya terlebih dahulu sebelum mengekspor ke luar negeri. Memang betul secara perlahan-lahan ekspor itu akan dihentikan, tetapi dalam masa yang sama perlu juga hubungan diplomasi itu diteruskan dengan negara-negara luar ini. Jadi Pak Prabowo ini mungkin juga ada hubungan diplomasi yang baik juga dengan Uni Eropa, dan di samping itu beliau juga memikirkan rakyatnya ini perlu dibela. Ini perlu diberi perhatian penuh karena di era ini ada ramai lagi rakyat Indonesia yang memerlukan bantuan, yang memerlukan perhatian daripada pemerintah, dan Pak Prabowo juga sangat ambil peduli terkait dengan hal ini. Ini yang perlu Pak Prabowo ini kan dia pandai begini pandai main tarik tali. Dia seimbang juga hubungannya dengan luar, datang juga ke negara luar itu mencari investor-investor baru untuk Indonesia. Oke guys, kita lanjut. Ketegasan Prabowo Subianto dalam menentukan kebijakan telah memakan korban. Uni Eropa yang sempat menolak ekspor sawit dari Indonesia kini harus menghadapi konsekuensinya. Sebelumnya, Benua Biru membawa masalah ini ke Badan Sengketa WTO, menuduh perusahaan-perusahaan sawit besar asal Indonesia melakukan perusakan lingkungan. Namun Indonesia justru berhasil mematahkan diskriminasi Uni Eropa di hadapan WTO. Sebab mayoritas sawit Indonesia diproduksi oleh petani kecil, bukan korporasi besar seperti yang dituduhkan Eropa. Alhasil, Kementerian Perdagangan mengeluarkan ultimatum keras kepada semua negara untuk gak macam-macam dengan Indonesia. Karena nasib sial Uni Eropa bisa saja kembali terulang. Kami harap di masa depan, negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global, ujar Kementerian Perdagangan. Sadar telah kalah dari Indonesia, Benua Biru tak punya pilihan lain selain menjalin kesepakatan perdagangan bebas. Uni Eropa pun wajib menyetujui penurunan tarif masuk bagi barang dari tanah air. Kan? Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika menyampaikan daftar kebijakan strategis pemerintah. Kita akan menyelesaikan SEPA, yakni Perjanjian Perdagangan Bebas dengan penurunan tarif. Selain itu, kerjasama Indonesia-Uni Eropa terus dipercepat, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Dilansir dari Detik Finance, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa kebijakan strategis tersebut akan tercapai pada awal 2025 ini. Target Presiden Prabowo terhadap perdagangan bebas, Presiden sangat agresif dan ingin kita melakukan yang terbaik agar dapat menyelesaikan paling cepat kuartal pertama tahun 2025. Ujar Erlangga, takut karena terpojok oleh Amerika. Tunduknya Uni Eropa yang sombong kepada Indonesia bukan tanpa alasan, sebab saat ini negara-negara Benua Biru sedang berada di ujung tanduk. Hal ini dikarenakan Uni Eropa terkena sanksi dari kebijakan Amerika Serikat. Donald Trump mengancam organisasi supranasional tersebut jika nggak memborong minyak dan gas dari negeri Paman Sam. Politikus 78 tahun itu mengultimatum Benua Biru untuk menurunkan defisit mereka. Pasalnya, Trump nggak suka dengan Uni Eropa yang lebih sering melakukan ekspor ketimbang impor. Alhasil kebijakan Presiden AS tersebut mengancam para petani Eropa, sebab bahan-bahan pangan dari Benua Biru berpotensi naik harga akibat kebijakan Trump. Jadi negeri Paman Sam bisa mengeksploitasi pasar karena nilai hasil pertanian yang lebih rendah. Sontak hal ini memicu reaksi negatif dari para petinggi Benua Biru. Menurut laporan, Komisi Eropa tengah menyiapkan rencana balasan untuk Amerika. Mereka diprediksi bakal melarang produk makanan impor dari negara adidaya tersebut. Alasannya Uni Eropa mengecam petani Amerika yang memakai pestisida beracun. Benua Biru terkenal punya aturan ketat dalam membudidayakan bahan pangan. Alhasil produk seperti kedelai dari Amerika nggak akan bisa masuk ke pasar Eropa. Namun ancaman tersebut ditanggapi dengan santai oleh Donald Trump. Menurutnya kebijakan tersebut hanya akan merugikan bangsa Eropa. Politikus asal Partai Republik itu diprediksi bakal segera melancarkan serangan kedua. Itu tidak masalah, saya tidak keberatan. Biarkan saja mereka lakukan. Itu hanya akan merugikan mereka sendiri. Kami akan terus berupaya membuka pasar global bagi produk berkualitas tinggi dari Amerika, kecam Trump. Tanggapan media asing.
Apa tanggapan media asing? Masalah yang melanda Uni Eropa ternyata jadi perhatian khusus media-media internasional. Antara lain Euronews yang membuat laporan khusus tentang kemarahan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini ngamuk lantaran kongsi dagang Uni Eropa nggak melirik produk negaranya. Trump pun menyebut kebijakan ini berat sebelah. Uni Eropa sangat tidak adil kepada kita. Mereka tidak mengambil mobil kami. Mereka tidak mengambil produk pertanian kami. Mereka tidak mengambil hampir semua barang. Tulis Euronews. Alhasil Trump menyebut negeri Paman Sam mengalami kerugian hingga 350 miliar dolar. Di lain sisi ada The Guardian yang justru memperingatkan langkah Uni Eropa. Media asal Inggris ini menyebut blok ekonomi yang terdiri dari 27 negara ini harus bertransformasi ke pertanian hijau. Hal ini harus dilakukan demi keberlangsungan bumi yang ramah lingkungan. Tanpa tindakan tegas untuk memulihkan alam dan beradaptasi dengan realitas iklim, ketahanan pangan Eropa berada di ujung tanduk. Tulis The Guardian mengutip komentar Marilda Daskali dari BirdLife Europe. Situasi buruk ini diyakini karena Uni Eropa gagal mengelola energi dengan bijak. Alhasil, kelompok ekonomi ini pun ingin berguru pada Indonesia tentang bagaimana mengelola transisi energi. Bahkan Uni Eropa melakukan berbagai cara hingga akhirnya Indonesia mau kerjasama. Hal ini pun diakui langsung lewat pemberitaan yang diunggah di website resmi. Prancis dan Uni Eropa memperkuat kemitraan dengan Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Tulis headline Yes Europa. Jadi begitulah kepanikan Uni Eropa dengan kebijakan Prabowo Subianto. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi? Oke guys, ada beberapa dampak yang terkesan apabila Pak Prabowo menjalin hubungan dengan Uni Eropa ini, mungkin dari segi ekspor dan import dan dari segi investasi, hubungan diplomasi. Jadi beberapa dampak yang mungkin terkesan ya apabila Uni Eropa ini mungkin akan bersaing dengan Amerika untuk menjalin hubungan dengan Indonesia. Sekarang ini Indonesia ini guys diperlukan oleh mana-mana negara karena bahan-bahan mentah yang terlalu banyak di Indonesia. Nikel, bauksit, tambang emas, minyak sawit, oil and gas. Sebenarnya semua ada di Indonesia, batu baranya. Jadi semua negara terutamanya Uni Eropa, Amerika Syarikat itu ingin menjalin hubungan dengan Indonesia. Begitu juga di Asia ini. China terutamanya negara maju yang sangat besar. India juga ingin menjalin hubungan. Dan Rusia juga jangan kita lupakan. Ini dari segi ketenteraan sangat penting kepada Indonesia. Jadi antara hubungan perdagangan dan investasi itu dampak regulasi Uni Eropa dan juga Indonesia ini dengan kebijakan Pak Prabowo mengatasi segala macam permasalahan ini. Sekarang ini Uni Eropa yang tidak mau juga mengambil beberapa ekspor import daripada Indonesia. Itu sebenarnya menguntungkan Indonesia. Karena Indonesia bisa memproduksi sendiri bahan-bahan mentah itu, terutamanya kelapa sawit, nikel, dan produk manufacturing. Jadi ini dapat dilakukan oleh Indonesia apabila mereka melakukan hilirisasi dan juga membuat fabrik dan jutaan peluang pekerjaan wujud di Indonesia. Jadi ini salah satu daripada kebijakan Pak Prabowo dengan tidak mengekspor terlalu banyak. Daripada tadi minyak sawit tu 28 barrel di import, 28,000 barrel ya. Dia mengurangkan sehingga 12,000 barrel kalau tidak silap tadi itu. Jadi untuk kegunaan rakyat Indonesia sendiri di dalam negara. Jadi untung kepada rakyat dan mungkin BBM itu akan dikurangkan harga. Kita tidak tahu kan, mungkin itu dampaknya. Oke, dampak yang kedua mungkin kerjasama pertahanan dan teknologi dengan pembelian alutsista daripada Uni Eropa. Kalau Indonesia ini menjalin hubungan dengan Uni Eropa ini dengan lebih baik, Indonesia ini di bawah kepimpinan Prabowo sebagai Menhan sebelumnya kan, Pak Prabowo ini telah membeli pesawat tempur di South Rafale daripada Perancis juga, serta menjalin kerjasama pertahanan
dengan beberapa negara Eropah. Ini penting juga ya pertahanan ini. Karena Indonesia ini antara 13 negara di ranking yang ke-13 yang paling terkuat dari segi pertahanannya ya. Nah, jadi jika Pak Prabowo ini melanjutkan strategis modernisasi militer ya, Indonesia kemungkinan akan memperdalam hubungan pertahanan dengan Uni Eropah. Jadi penting juga sebenarnya pertahanan ini dengan penguatan keamanan maritim. Uni Eropah juga memiliki kepentingan dalam keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Nah, jadi Indonesia bisa menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas Laut Cina Selatan. Karena sekarang ini China juga inginkan penguasaan di Laut Cina Selatan ini. Jadi kalau Indonesia dapat menjalin hubungan dengan Uni Eropah, maka kepentingan ekonomi global di dalam Laut Cina Selatan, perdagangan itu mungkin akan terkawal ya. Jadi dari segi yang ketiga pula, dari segi diplomasi, geopolitik dan kebijakan bebas aktif, yang mana sekarang ini Uni Eropah ini menganggap Indonesia sebagai mitra strategis sebenarnya dalam menghadapi persaingan ekonomi dengan China dan Amerika Syarikat. Karena China negara maju, Amerika Syarikat negara maju. Jadi jika Prabowo mampu menyeimbangkan ini, Indonesia bisa mendapat keuntungan dari berbagai kerjasama strategis dengan Uni Eropah, China dan Amerika. Jadi kebijakan Prabowo ini mungkin beliau bisa seimbangkan ke semua ini. Jadi kita nantikan apa strategi seterusnya 5 ke 10 tahun akan datang. Saya fikir Indonesia ini akan menjadi sebuah negara maju dalam masa singkat ya. Walaupun mungkin ditargetkan beberapa tahun, tetapi mungkin dalam masa singkat Indonesia ini akan lebih terkenal, dikenali dan juga punya pendapatan ekonomi yang lebih baik selepas ini. Karena selepas hilirisasi itu rakyat Indonesia kemungkinan akan punya banyak peluang pekerjaan di negeri sendiri. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.